Ya pemirsa, Anda menyaksikan dialog spesial bersama saya Karisma Kristi. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan memiliki peran penting dalam mensukseskan suatu pembangunan daerahnya. Salah satu peran krusialnya yakni mengawal proses pembangunan. Lantas seperti apa pembangunan di Kabupaten Waikanan? Dalam kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Bapak Nikman Karim selaku Ketua DPRD Kabupaten Waikanan. Selamat siang Pak Nikman. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya Pak Baik, ya? semoga kita semua sehat. Ya, baik Pak. Kita membicarakan terkait pengawalan, proses pengawalan pembangunan di Kabupaten Waikanan. Seperti apa Anda memandang pembangunan di Kabupaten Waikanan sendiri, Pak Nikman? Ya, alhamdulillah kalau berkaitan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kami, pengawasan terhadap pembangunan itu sendiri tentu kami sudah, pimpinan dan anggota DPRD itu sudah, menurut saya sudah belajar maksimal untuk pengawasan terhadap jalannya pembangunan itu. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama, sekarang ini kan lagi kondisi dampak daripada COVID dari tahun 19 memang dampak terhadap pembangunan itu sendiri, pembangunan di segala bidang sepertinya kurang-kurang optimal dikarenakan kondisi ya anggaran dan keuangan yang ada. Ya, apakah sampai detik ini anggaran tersebut masih menurut Anda belum terlalu maksimal? Padahal sekarang ini sepertinya sudah mulai bangkit, Pak Nikman. Ya, mulai bangkit, namanya mulai baru rencana. Tapi dampak daripada, sekali lagi, dampak daripada pandemi baru kita petik sekarang. Ya, di pemulihan ekonominya, kemudian ketahanan pangannya belum seberapa dapat berubah dengan maksimal seperti itu. Lantas seperti apa dorongan dari Bapak sendiri nih, Ketua DPRD, untuk mendorong pemerintah daerah agar semuanya bisa berjalan maksimal dan dapat membangun pembangunan di Kabupaten Waikanan secara maksimal pula, Pak Nikman? Tentunya yang pertama bagaimana menggali daripada pendapatan daerah itu sendiri. Kemudian tentu banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan itu, baik itu DAU, pendapatan asli daerah, pendapatan DAK dan lain sebagainya tentu. Akan tetapi dengan kondisi kabupaten kota di seluruh kabupaten itu kan tidak sama kekayaan alamnya, faktor ekonominya, perusahaan, industri dan lain sebagainya, ya mohon maaf seperti Waikanan dengan Bandar Lampung misalnya kan berbeda. Tetapi kami selalu mendorong melalui hearing sebagai tugas kami untuk memanggil yang ada, SKPD yang ada, bagaimana perubahan-perubahan di ekonominya, peningkatan ekonomi, dampak hasil COVID itu ya tetap kami selalu pantau dan kami selalu hearing, tukar pendapat dengan pihak terkait. Ketika Anda bertukar pendapat dengan dari hearing tersebut gitu ya Pak ya, apa yang Anda dapatkan, mungkin evaluasi-evaluasi yang bisa Anda dorong ke pemerintah daerah sendiri? Ya, yang jelas pertama karena memang kondisi tidak memungkinkan, artinya efisien anggaran mereka. Itu yang pertama. Kedua, menggali potensi yang ada, ditingkatkan, ditertibkan. Seperti contoh, bagi hasil dari provinsi ya tolong dijolok, jangan sampai macet seperti itu. Kemudian sedikit demi sedikit berkaitan dengan retribusi dan pajak, kita tingkatkan, kita galakkan karena kondisi memang belum memungkinkan. Oke, baik Pak Nikman. Lalu mungkin Anda juga masuk terjun untuk mencanangkan suatu program diskusi dengan pemerintah daerah untuk mendongkrak mungkinnya perekonomian dari Kabupaten Waikanan sendiri ini agar lebih bangkit lagi pasca pandemi. Pak Nikman, seperti apa? Apakah ada program-program yang unggulan dan Anda canangkan dan Anda gagas ke pemerintah? Jadi pertama terhadap desa atau kampung, tempat kampung, bagaimana anggaran dana desa tersebut, misalnya membentuk
BUMDes, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan dilibatkan berkaitan dengan dana kampung itu sendiri walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian seperti UMKM didata, di kampung-kampung kan banyak warung, dibantu seperti itu dari kabupaten, dari pemerintah, dari kampung, ya seperti itu. Dibantulah modal sedikit-sedikit agar bisa bergerak gitu. Jangan berjalan di tempat karena tidak ada bantuan dan dorongan daripada pemerintahan. Menurut Anda sendiri, pandangan Anda, Pak Nikman, apa sih sebenarnya yang bisa menjadi pendongkrak gitu ya kemajuan di Kabupaten Waikanan sendiri? Mungkin dari wisatanya atau dari bidang sektor lainnya menurut Anda? Ya, kalau pariwisata masih apa ya, masih dikatakan minim sekali pariwisata. Kenapa? Sekarang masyarakat di daerah masing-masing dengan ekonomi yang seperti ini, bagaimana mereka mau wisata? Jangankan mau ke Bandar Lampung, di tempat sendiri aja susah untuk mereka lakukan itu. Tetapi kami selalu di pariwisata misalnya di Curup dan lain sebagainya, itu kami selalu menekankan kepada Dinas Pariwisata itu sendiri bagaimana pelayanannya, keamanannya, dan kenyamanan daripada pengunjung itu. Jadi belum maksimal, jujur belum maksimal. Lalu menurut Anda agar capaian gitu ya, capaian itu maksimal gitu menurut Anda, apa yang bisa mendongkrak Pak Nikman? Apa yang bisa mendongkrak? Dari sektor apa menurut Anda? Agar bisa bangkit. Pertanian sekarang. Pertanian. Cuman pertanian. Pertanian juga enggak semua karena kondisi harga. Pertanian di palawija misalnya. Itu karena bukan tahunan, Mbak, bukan tahunan penghasilan kalau palawija. Palawija itu dia per triwulan sudah insya Allah seperti jagung. Palawija lainnya 3 bulan dia sudah dapat berhasil walaupun sedikit tapi berjalan seperti itu. Ya, untuk sektor pertanian sendiri yang paling dominan di Kabupaten Waikanan sendiri apa Pak Nikman? Sejauh Anda memandang. Jagung sekarang, singkong itu kalau tanaman kerasnya sudah agak ditinggalkan oleh masyarakat kecil ya, kecuali orang-orang yang memang punya modal, punya lahan, itu lain. Tapi kalau masyarakat umum, masyarakat kecil, palawija itu bisa mendongkrak lebih ekonomi mereka. Menurut Anda apakah petani-petani ini sudah sejahtera Pak Nikman ketika Anda mungkin turun ke lapangan seperti itu? Belum, jujur belum. Kenapa Pak? Ya banyak faktor, banyak faktornya. Karena nggak semua keinginan dan kebutuhan masyarakat itu bisa bantu. Contoh, mereka memerlukan pupuk sekarang. Ini kan berkaitan dengan pertanian, nggak lepas dari pupuk, Mbak. Ya, pupuk itu sangat susah mendapatkan itu. Jujur ya, karena regulasi aturan itu, regulasinya payah. Memang tapi itu aturan. Nah, salah satu aja pupuk. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan keinginan mereka kalau aturannya aja sudah seperti itu. Jadi, mohon maaf jujur ya belum sepenuhnya. Ya. Berarti menurut Anda belum sejahtera sepenuhnya belum, ya Pak ya, para petani ini. Baik, akan kami lanjutkan ya Pak ya. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali, tetaplah di Dialog Spesial.